Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Umar itu terkenal orang yang sangat keras. Sayyidina Abu Bakar terkenal orang yang layyinal janib, orang yang sangat santun, sangat sopan. Tapi anehnya ketika Abu Bakar mau wafat, itu khilafah atau khalifah itu diwasiatkan supaya yang mimpin itu Umar. Padahal orangnya sangat keras. Tapi yang jarang diketahui publik adalah ngiranya Umar keras itu wataknya. Ternyata enggak. Di sini diterangkan Umar wataknya itu sebetulnya bisa memilih keras atau halus. Ini saya baca ya di halaman 25. Beliau ditanya oleh Abdurrahman bin Auf. Terus beliau menjawab, ya Abdurrahman, wallahi laqad lintu linnasi hatta khasyitu wa fil lain. Tsumma staddattu alaihim hatta khasyitu wa fi siddah. Fa ainal makhraj. Terus di sini saya terjemah, saya saat lunak juga takut sebab lunak bisa dianggap pembiaran, tapi saya juga takut Allah saat keras, sebab keras jangan-jangan termasuk tanfir, orang lari dari kebenaran. Ya misalnya gini, sampean punya anak, putri atau punya ponakan pacaran, datang ke kamu sama cowoknya, kalau kamu lunak pasti ponakan kamu ngira wong Pak D gak apa-apa, padahal Pak D saya itu kiai, ternyata saya gak ditegur. Lunak itu punya akibat dianggap pembiaran terhadap maksiat. Ya. Tapi kalau kamu keras, wah nang nggonku wis tak wantemi watu, kan nggak pernah ke kamu, bagaimana bina wong sowan saja gak berani. Artinya efeknya sama, terlalu lunak ya punya efek tidak bisa bina, terlalu keras juga punya efek tidak bisa bina. Maka kata Sayyidina Umar, fa wallahi laqad lintu linnas hatta khasyitu wa fil lain. Artinya saat bersikap lunak saya takut Allah karena lunak bisa dianggap pembiaran terhadap maksiat. Tsumma staddattu alaihim hatta khasyitu wa fi siddah. Ketika keras saya juga takut, karena kalau terlalu keras bisa tanfir, bisa orang lari dari kiai, dari orang soleh. Makanya dalam guyonan-guyonan ulama itu ada preman jagongan di orang-orang fasik. Ditanya, kenapa kamu jagongan sama orang fasik? Kenapa tidak jagongan sama orang soleh? Habis orang solehnya marah-marah terus, lah ini ramah. Makanya saya milih yang ramah saja. Gitu. Itu meskipun guyonan, tapi pelajaran bagi kita. Karena ya memang Quran seperti itu, walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa bima rahmatin minallahi linta lahum, terusnya itu. Jadi apa ya? Nah ini kalau nggak ada sanad nggak bisa. Nggak ada sanad nggak bisa, pasti kita berpikir sesuai keinginan kita. Maka ada ancaman yang keras, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi saya mohon sanad-sanad seperti ini kayak yang dikatakan Umar tadi. Wallahi laqad lintu linnas hatta khasyitu wa fil lain. Tsumma staddattu alaihim hatta khasyitu wa fis siddah. Jadi kita akui bahwa dalam lunak juga ada sekian problem, dalam keras juga ada sekian problem. Terus kita bikin satu metode, satu manhaj yang kira-kira ya sa'iqal lisyaribin, atau yang lebih dikenal dengan Islam wasatiyah. Ada tawazun, ada tasamu, ada macam-macam. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus nuntut pangeran aduk turu. Mergo engko dia akibat terus setan memberi bisikan, lo nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul. Berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono ki aduk turu ora tau ndonga. Timbang abri-abri Islam ya, timbang elek-elekin apa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud, sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramandi. Macam. Daripada ngono ora usah apa? Tahajud wis turu wae. Wong mikir dunia goblok-goblok wong. Ora melok duwe kok dipikir. Itu bapak nak nyontokno gini, dulu mobil mewah itu BMW, ada orang punya mobil mewah BMW. Iku pajeke piro, terus nak bane rusak gendine piro, spione piro. Kowe ora melok duwe tapi melok mikir. Itu goblok apa? Goblok. Lah dunia ya padha, dunia kuwi pangeran, ora melok duwe kok mbok pikir. Wis ben mulane cara hikam ya sudah fafa widil umur ila mudabbiriha ya wis donya kaya ana sing duwe rupa-rupane apa. Kata ulama, mentahbib ya, menyenangkan orang kepada Allah itu butuh bayinah. Bayinah itu
logika yang kebenarannya itu cara Jawa itu jelas welo-welo, sangat jelas. Namanya al-bayyinah. Saya ulang lagi ya, namanya apa? Al-bayyinah. Sehingga dengan logika itu orang yang kafir saja menjadi mukmin, yang fasik menjadi soleh, yang soleh bila ilmin menjadi soleh bil ilmi atau bil hujjah. Itu yang disebut Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Siapa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Bayyinah itu satu argumentasi yang jelas. Begini, ada seorang ekstremis gitu, singkat cerita mau ngebom tempat-tempat maksiat. Yang maksiat ini orang-orang Islam juga, tapi saya tidak nuduh sampean, pokoknya orang-orang Islam juga ya. Terus ditanya sama orang yang Islam moderat, andaikan mereka nanti mati dalam keadaan demikian, aina masiruhum, lalu mereka kemana? Ya ilanar, karena mati dalam keadaan maksiat. Terus ditanya sama yang moderat tadi, moderat soleh maksudnya, bukan moderat liberal, moderat soleh. Karena orang kadang salah paham, moderat itu pikirannya terus liberal, tidak, moderat soleh. Terus kata si moderat tadi, akan dzalika muradan nabi, apa umatnya masuk neraka itu yang diinginkan nabi? Kaget si ekstremis tadi, kebetulan ini ekstremis yang masih mau mikir. Terus enggak, itu enggak yang digedaki nabi. Kalau gitu ya jangan, kita tunggu tobatnya, kita proses bersama supaya mereka mau tobat. Karena dukhuluhum annar itu tidak muradan nabi, tidak yang digedaki Nabi Muhammad SAW. Nah, cerita seperti ini tentu ada padanannya. Padanan itu artinya kias ya, kias dalam hadis sahih. Saya yakin hadis itu sahih. Kalaupun itu dhaif itu yata'ayyadu bi fatwal ulama, menjadi kuat karena banyak ulama yang fatwakan seperti itu. Saya pastikan itu diriwayatkan Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, juga diriwayatkan Ihya, juga diriwayatkan di Hayatus Sahabah. Di situ ada sekian sanad sing yuqawi ba'duhu ba'dur. Kenapa ini saya utarakan? Karena di kota itu sanggerono hadis itu takokno sahih ta ora. Kadang sing takok ya ndak paham itu. Wong maca kitab ra iso kok takok sahih ta ora. Yang ditanya juga aneh. Terus berusaha jawab. Padahal kadang ya ndak bisa juga jadi. Di hadis itu ada penjelasan begini. Ada seorang Arabi itu orang Bedui, orang yang kurang peradaban, minta sesuatu pada Rasulullah SAW. Karena Nabi itu tidak orang kaya, Nabi tidak jutawan, tidak hartawan, dikasih. Mungkin kalau uang sekarang mungkin 50.000 atau berapa. Orang itu gerutu segerutu-gerutunya. Nabi kok pelit gitu, kira-kira seperti itu. Akhirnya sahabat ini merasa tidak nyaman, ingin, karena ini Arab ya, ingin mengadili ini. Si Arabi tadi karena dikasih 50.000 gerutu, terus akhirnya Nabi memanggil Arabi tadi karena mau dipukulin sama sahabat. Nggak tahu mau dipukulin atau mau dibunuh, nggak tahu, pokoknya dikerasin tadi. Makanya nggak usah diterjemah, kalau diterjemah nanti jadi bingung. Terus akhirnya dibawa sama Nabi, diajak masuk, dikasih banyak sama Nabi. Kasih banyak, ditanya sama Rasulullah, kamu sudah puas ya Arabi? Sudah ya Rasulullah. Hebatnya Nabi apa? Kamu harus menjelaskan ke semua sahabat saya kalau kamu sudah puas, karena tadi kamu ngomong yang bikin sahabat saya dongkol. Terus sekarang harus mengkonfirmasi. Ya Rasulullah. Di depan umum juga Nabi ikut. Ini Arabi tadi minta saya tak tambah, terus dia puas. Ahakada ya Arabiyu? Naam ya Rasulullah. Fajazakallahu min khairin wa asyiratin. Dia tegas, naam ya Rasulullah. Nah, pelajaran dari hadis ini adalah kalimat ini. Ini harus diingat-ingat. Setelah Arabi tadi puas, sahabat juga tahu apa pernyataan puasnya Arabi tadi. Nabi ngetikan begini. Masalu hadza, perumpamaan orang ini dan saya itu seperti orang yang punya unta atau sapi atau kambing yang syarodat, yang liar. Fattaba'ahan nasu. Kemudian orang-orang ikut membantu nangkap. Falam yaziduha illa nufuran. Bantuan manusia-manusia ini malah tambah lari karena ini semua orang ini asing. Bagi unta ini kan asing, yang nggak asing kan hanya pemiliknya. Nah, terus kata si pemilik unta tadi, khallu baini wa baina naqati. Sudah, saya tidak usah dibantu. Fa ana arfaku, biasa lebih sayang kepada unta saya.
orang nggak ikut bantu semua, terus kemudian unta itu dipanggil, fa'akhoda min kumamil ardi, kira-kira diambilkan rumput, terus unta itu mau nurut. Intinya apa? Kalau orang nggak bakat kiai, nggak bakat dai ilallah, kok ngajak-ngajak Islam itu falam yaziduha ila nufuron, kira-kira gitu. Karena lebih banyak emosinya ketimbang teknik proses tadrijinya. Terima kasih sudah menonton.